Ya, artinya sama. Dukun itu apa namanya satu pekerjaan, satu profesi, ya kan? Tidak semua dukun itu tidak baik atau paranormal itu tidak baik. Dukun dan paranormal kalau nggak cabul nipu, astagfirullahaladzim. Berarti bapak abang, ibu abang, leluhur abang, dan guru-guru abang cabul nipu. Dia datang ke tempat si A gitu ya, oknum. Yang lu lakukan nggak jauh dari yang gua lakukan sebagai trik sulap. Iya. Satu itu. Kemudian kedua, simple. Yang gua minta kalau lu benar melakukan itu yang membawakan agama gitu ya, agama, coba buktikan. Nah itu. Jadi dua itu yang jadi permasalahan besar nih. Dukun sama paranormal bersama, Cuman beda nama aja sih sebetulnya. berarti abang mengakui abang dukun. Bisa. Nah dulu abang dukun tukang urut. Oh, berarti Jadi abang mengakui banyak. dukun ya? Ya. Oke. Walaupun dibilang santet tidak ada, abang berani sumpah Quran, santet itu ada. Santet itu ada? Ada. Jawaban abang? Ayo santet itu sama-sama, ada? Marcel sama abang sumpah Quran. Oke, sekarang Aduh. ini bang, abang berani nggak nyantet si Marcel? Ada pertanyaan dari netizen, kenapa abang nggak ke Papua aja? Itu bang. Nah, gampang jawabannya. Kalau pemerintah memanggil, abang akan turunkan, dan kalau perlu abang turun. Kalau pemerintah memerlukan. Tapi Oke. tidak mungkin. Saya statement di sini langsung bang. Tidak mungkin. Halo Pak Jokowi, pemerintah. Ya, Ya, alhamdulillah. nih saya tawarkan kepada pemerintah. Ada Bang Haji Ridwan. Ya, Ingin siap. membantu. Ingin membantu. Pemerintah. Ya, pemerintah yang Apabila diperlukan. berperang lah bang ya. Ya. Yang berperang di manapun yang mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Ya. Ada nih Bang Haji Ridwan siap membantu pemerintah. Ya. Begitu. Ini saya sampaikan nih. Harganya itu tahu nggak sekarang? Dulu aja tahun 2008 itu 50 M. Sekarang 10 triliun. harganya. Artinya Abang memperjualbelikan. Kalau pukul Bang, ada nggak Bang? Kedua, kalau dia tidak berani, Jindan tantang Pusat Merah di atas ring untuk pukul-pukulan, fight. Oke, laiku. Banyak di kolom komentar ngelek. Nah, kita pakai data karena ini ada Gangguan ya, gangguan. gaib. Mantap. Jadi gini, ini penggorengannya saya bawa baru waktu itu. Kalau keluar statement saya, Bang Haji, ini kolom komentar dan banyak teman-teman. Pembuktian mau nggak Bang Haji katanya? Boleh. Tapi mau bayar berapa duit? Nah itu. Kan? Bang Haji bilang mau bayar berapa duit? Untuk sedekah anak yatim abang dan lain-lain, ayo. Gitu, ya. Saya boleh pegang ini ya, sama boleh. dia? Pegang. Ini asli apa kerupuk kan gitu. Ya, tebalan mana sama kulit kan gitu. Jaraknya 2 meter ya dari sini ya. Jaraknya 2 meter. Oke. Dan itu tembus tuh, belakang pintu kamu tuh dek, tembus tuh, kadang. Jadi seperti itu ya. Ini aja lain. Tapi abang nggak keluarin software karena takut nanti kena ini. Ya. Ada di sini, ya ada di sini. Software. Oh ini beda. Oke. Ya, jadi keluarin ntar kena dolar merah. Nah lalu tidak mau pembuktian itu. Alasan dari Perbakin nggak boleh, kalau dulu alasannya dari polisi nggak boleh lah begini. Abang juga Dewan Pembina dan Dewan Penasihat juga dari Polri, Forum Pemuda Indonesia ini. Oh, Kan Abang gitu. di posisi itu? Ya, nggak maksudnya Dewan Penasihat FPAGI, Forum Pemuda Indonesia, LSM Abang, itu juga dari Polri. Jadi ada penasehatnya. Oh. Ini boleh tidak, ini boleh tidak. Kan Oke. gitu. Kita tidak mau melanggar undang-undang. Kan gitu. Nah, kita punya surat, semuanya punya surat. Semua ada. Nah, itu. Jadi Yayasan Lestari dan Zikir Ridwan juga punya LSM, punya akte notaris dan Kemenkumham. LSM Forum Pemuda Indonesia juga punya akte notaris dan Kemenkumham.
Nah, dia tidak mau pembuktian itu dengan alasan nggak boleh lah. Polisi dulu bilang polisi, sekarang alasannya pembakin kan gitu. Nah, ya, dengan jarak 2 meter yang SOG-nya itu sudah di upgrade. Kalau ini nggak bolong, dia itu berarti kurang kencang. Jarak dari sini ke ini aja 2 meter aja. Tuh, ya dengan yang sudah diupdate 900 MPS atau 1100 atau 1000 MPS. Yang penting penggorengan bolong. Baru penggorengan kita hantam bolong, baru ke orang. Buka baju, kan dulu dibilang, wah ada nggak tembus kaos, nggak tembus kain. Kita buktikan kain tembus. Oke. Lalu diminta lagi sama master, yang nggak pakai, yang jangan pakai baju, jangan head. Abang buktikan juga, ada di YouTube abang. Bukan mau sombong ya, demi Allah, abang masih pendosa, hina, fakir, solid di mata Allah. Lalu kamu ingin membuktikan bahwa ayat Allah itu ada, kalau kita yakini ayat Tuhan itu ada, kalau kita yakini, untuk menjadi satu kekuatan dan lain-lain. Misalnya kan seperti itu. Di titik itu saya mau tanya, abang boleh di ini ya, boleh dijawab, boleh enggak bang? Abang paranormal, dukun atau apa bang? Jadi begini, di KTP abang paranormal kerjaan, KTP sekarang, karena pemerintah sudah mengakui tabib paranormal, hipnoterapi itu masuk dalam undang-undang, dalam pemerintahan ya. Nah, jadi kalau dibilang abang dukun, sebetulnya dukun itu kan dari tata bahasa arti perkataan dukun itu. Kalau dulu dukun, abang dulu dukun urut. Ngajar silat, cingkrik Betawi, baru hikmah, ya kan? Dan dukun sama paranormal sebenarnya hampir sama, cuman beda nama saja, artinya sama. Dukun itu apa namanya, satu pekerjaan, satu profesi, ya kan? Tidak semua dukun itu tidak baik, atau paranormal itu tidak baik. Dukun dan paranormal kalau nggak cabul nipu, astagfirullahaladzim. Berarti bapak abang, ibu abang, leluhur abang, dan guru-guru abang cabul nipu? Kan tidak. Itu satu penghinaan. Cobalah pakai kata-kata oknum, ya kan? Pakai kata-kata oknum apa susahnya sih? Kayak Joko Arek itu teman abang juga, yang membongkar rahasia pedukuhan, teman baik. Dia mengatakan oknum, yang buat salah oknum. Dan abang juga ada di konten abang yang membongkar rahasia dukun, paranormal, oknum paranormal dan kan gitu. Dan abang juga 3 kali ya, yang 2 kali di sini, yang 1 kali abang samperin itu, ya, istilahnya dukun palsu lah, paranormal palsu, oknum ya, oknum istilahnya. Nah itu, jadi yang ditanya sama Bang Otot Merah tadi, dukun sama paranormal sama sebetulnya, sama-sama aja, karena profesi. Jadi contoh begini aja, seandainya seorang Muslim, seorang Islam, dia tidak sholat, yang salah bukan Islamnya. Orang Kristen tidak ke gereja, bukan salah orangnya. Bukan salah agamanya, tapi orangnya, oknumnya, gitu, kan gitu ya. Nah jadi kita harus berhati-hati lah, misalnya bicara, ya, abang kayak ilmu merah, sulap merah, masal, kayak ilmu merah itu, silahkan membongkar, setuju abang, setuju ya, setuju, tapi dengan mengatakan kata-kata oknum. Karena tidak mengatakan kata-kata oknum, itu seluruh Indonesia maupun luar negeri juga akan menilai beda, gitu loh. Misalnya kan, dan ada yang suka dan ada yang tidak. Ya. Gitu. Ya. Oke, saya perdalam lagi nih, Bang Haji. Pengen tahu nih, Bang Haji, di kalangan masyarakat itu, Bang Haji itu banyak yang sangat-sangat berpikir negatif sama Bang Haji. Iya. Mungkin nanti berjalannya waktu sebagai orang tua, ya kan, dari Bang Haji kemarin udah minta maaf, itu kita udah respect loh. Ya, respect. Nah,
satu pertanyaan dari para netizen atau saya sendiri nih, orang awam yang sangat penasaran. Itu masalah-masalah pembuktian itu gimana itu Bang Haji? Menurut Bang Haji? Ya, pembuktian itu begini ya. Karena yang dipermasalahkan si Marcel gini, dia datang ke tempat si A gitu ya, oknum. Yang lu lakukan nggak jauh dari yang gua lakukan sebagai trik sulap. Iya. Satu itu. Kemudian kedua, simple. Yang gua minta kalau lu benar melakukan itu yang membawakan agama gitu ya, agama, coba buktikan. Nah itu. Jadi dua itu yang jadi permasalahan besar nih, Bang Haji. Ya. Jawabannya singkat, padat, jelas. Gampang itu jawabannya. Nah, Jadi lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, dan lain pula doanya. Usam Sudi dengan abang beda. Ya. Ya. Lalu pada saat abang mau pembuktian di situ, kenapa dia tidak mau dengan alasan ini nanu? sebelum si Gus Samsudin kan? Sebelum. Ya. Di- Karena yang aku tahu abang udah saling ini nih di media sosial saya lihat sebelumnya Ya. ketemu di Ya. di tempatnya yang disepakati kan? Ya. Udah buat konten tentang abang tanggapi si Marcel buat konten Ya. tentang abang, jadi Ya. kayak saling Ya. beradu nih Ya. medsos nih. Ya. Nah, Ya. akhirnya singkat cerita ketemulah. Ketemu. Nah itu saya tonton. Sebelum ketemu itu sudah tabayun sebenarnya. Oh, Lewat udah telepon tabayun. melalui Oh. TIJ. Oh gitu. TIJ telepon abang, karena abang di YouTube, abang minta siapa yang menemukan rumahnya Marcel 2 juta hadiahnya. Oh gitu. Ada di YouTube abang. Oh ketemulah akhirnya. Nah, akhirnya ketemunya tabayun Marcel melalui telepon melalui TIJ. PJ yang orang Aceh. Ya, abang tolonglah telepon nih, Marcel mau telepon. Oke, ya telepon. Oh. Dan muka aslinya Marcel kayak apa dari sini, jadi Ya. apa? Tapi abang nggak boleh keluarin kan, Ya. perjanjian. Jadi abang komitmen, Ya. Betul. Ya. Abang menghargai. Di situ ya. Ya. Nah saya tangkap bang, yang mengenai abang tadi jawaban abang singkat pada jelas beda orang beda ilmu, gitu. Nah pertanyaan berikutnya bang, Ya. abang tadi bilang nggak ada titik apa dari si Marcel Damai. ya kan? Yang abang tangkap apanya bang? Kenapa? Apakah sudah begitu negatifnya? Abang tadi kan udah jawab. Saya tanya kan, abang dukun nggak? Abang bilang tadi, Dulu sama paranormal hampir sama, ah, cuman beda nama aja sih sebetulnya. berarti abang mengakui abang dukun. Bisa, karena Oke. dulu abang dukun tukang urut. Oh, berarti Jadi abang dukun mengakui banyak. dukun ya? Ya. Oke. Jadi, Nah, istilahnya dulu ilmu adat disebutnya dukun. Nah, pada saat kejadian Banyuwangi, dukun-dukun santet dibunuh, nama dukun jadi jelek. Itu sebetulnya awalnya. Pernah dengar kan? Nah, jadi sebenarnya hampir sama aja. Karena dukun itu keahlian. Satu pekerjaan, satu profesi. Bukan Oke. hina, bukan Oke. hina. Oke. Bayangin mengobati orang yang susah maupun yang kaya, yang miskin kita tolong. Kan begitu. Berarti kan ada satu kebaikan di dalam pekerjaan kita. Dengan nyawa kadang taruhannya. Walaupun dibilang santet tidak ada, abang berani sumpah Quran, santet itu ada. Santet itu ada? Ada. Jawaban abang? Ayo santet itu sama-sama, ada? Marcel sama abang sumpah Quran. Oke, sekarang Ayo. ini bang, abang berani nggak nyantet si Marcel? Abang udah nggak bisa nyantet. Oh, cuma statement abang bilang santet itu ada? Ada. Oke. Gitu. Dari ilmu adat, jadi ilmu santet, ilmu leluhur, ilmu hikmah, ilmu Allah lah, dan lain-lain, itu sampai kiamat pun nggak akan hilang. Oke. Karena di dalam Al-Quran sudah banyak contoh-contoh. Ya. Sekarang terjadi lagi. Nah, abang kenal nggak sama Daud Tony? Berapa dulu? Belum kenal ya? Dia salah satu dukun yang pernah mengalahkan Said Baba dari India dan sekarang pindah jadi pendeta. Nah, itu ilmunya itu dia bilang ilmu kelas dunia. Pengakuan dia. Nah, pengakuan dia. Oke, langsung kita ke pertanyaan lain, Bang. Mengenai anti tembak, anti peluru. Kemarin. Jadi gini,
Sebentar dulu, Bang. Bang Berotot merah. Bang Berotot Merah ngomongnya soft gun ya. Karena airsoft gun. Gini, airsoft gun dengan senjata api beda. Oke, saya paham, Bang. Gitu. Saya paham sampai di Nanti situ. makanya jelasin dulu nanti Ya, takutnya. airsoft gun. Takutnya digoreng-goreng sama Ya, netizen. airsoft gun Ya kan? yang Dengan senjata api yang beda. statementnya Bang Haji Ridwan, Airsoft gun ya. pelurunya adalah Gotri Gotri 6 mili. 6 mili yang Baca. sudah dibuktikan banyak tuh videonya di Ya. TikTok, di YouTube ada. Dan Bang Haji Ridwan sendiri nembak. Ya. Bang Haji Ridwan, saya udah nonton. Sakit nggak, Bang? Nggak sakit, nggak berada. Cuman Sampai contoh ini ya, seandainya ini kaki. Abang kemarin ini kata Marsnya kalau itu tidak bisa berdarah. Ya yang satu bang tembak dia nggak berdarah. Yang satu abang masukin, coba berdarah masuk Darah. kemari, abang keluarin. yang itu Abang keluarin. Ya. Pelurunya abang keluarin, abang taruh. Tuh. Dan ini kaki satu lagi. Ada yang pakai karet, ada yang tidak. Oke. Nah, Ya. Bang, pertanyaannya gini, Bang. Gini. Abang buat statement nembak-nembak itu buat apa sih, Bang? Begini. Ini saya Ya, contoh nih ya. boleh. Saya belajar bela diri. Mau nanti jadi bertarung. Mau nembak. Emang ada pertarungan nembak-nembak atau gimana, Bang? Gini, abang mau buka siapa abang nanti setelah live Oke. ya, nanti setelah Oh. live gitu ya, setelah live baru abang buka siapa abang gitu ya. Ada pertanyaan dari netizen, kenapa abang nggak ke Papua aja? Itu, Bang. Nah, gampang jawabannya. Kalau pemerintah memanggil, abang akan turunkan dan kalau perlu abang turun. Kalau pemerintah memerlukan, tapi Oke. tidak mungkin, Saya statement di sini langsung, Bang. tidak mungkin. Halo Pak Jokowi, pemerintah. Ya, Ya. alhamdulillah. Nih saya tawarkan kepada pemerintah, ada Bang Haji Ridwan ya Ingin siap membantu. ingin membantu Pemerintah ya pemerintah yang apabila diperlukan. berperang lah, Bang ya, Ya, yang berperang di manapun yang mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Ya. Ada nih Bang Haji Ridwan siap membantu pemerintah. ya. Begitu. Ini saya sampaikan nih. Kebetulan saya pernah mengajar Pak Luhut, anaknya Pak Luhut juga dan menantunya Pak Luhut, Bang Paulus yang sekarang ada di Kopassus, makanya Letkol Infanteri. Ya. Nah, itu. Ya. Lanjut, Bang. Ya, jadi kalau memang kita dibutuhkan kita ini, kita akan membantu. Dan tidak abang buka rahasia di sini, ya. Sosok Orang-orang yang berangkat ke Papua atau kalau dulu ke Aceh, ya, adalah istilahnya seperti itu, yang kita sama-sama membantu pemerintah. Tapi tidak mungkin abang yang turun langsung, pemerintah tidak mungkin. Ya masa paranormal turun ke Ya. lapangan, Artinya kan ada abang tentara-tentara. Abang bermain Ada. goib. Enggak bermain goib, tidak. Tapi yang berangkat-berangkat itu insya Allah abang bantu. Tuh. Oh, ini bentuk fisik, Bang? Maksudnya, Bang? Iya, bentuk fisik orangnya. Ya. Wah. Insya Allah, insya Allah. Nanti abang Oke. setelah ini abang buka, karena ini sebetulnya rahasia ya, rahasia perusahaan abang lah. Satu. Gak apa-apa, Bang. Kalau Dan itu rahasia menjadi juga. momen nih, dibuka aja, Bang. Oh, jangan. Karena apa? Karena abang tidak mau menyangkut pautkan nanti akhirnya jadi kesalahpahaman. Karena netizen kan nih beda ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Setiap hati manusia itu Ya. berbeda-beda. Ya. Rambut sama hitam, darah sama merah, hati orang siapa yang tahu kan begitu. Saya si berotot merah, rambut saya merah. Merah. Nah, gitu. Jadi gitu bang. Nah, jadi kenapa abang ingin memberikan satu untuk anti tembak ini? Kenapa? Ya, abang tester anti tembak. Abang tester anti Ya, tembak, ini berarti buktinya. kalau Kalau dibilang ada kayak yang fasilitator. Ya, yang anti cukur anti tembak, abang tester. Ini surat dari Malaysia, tapi jangan disut ya karena ini rahasia perusahaan, dibaca boleh. Ini dari Malaysia, ini tangan Malaysia. Notaris Malaysia nih, begini.
tahun 2008. Jadi asli anti tembak itu yang abang cari untuk Malaysia atau apa ini seandainya gitu ya, Brunei, Malaysia, Singapura itu apa anti cukur ya. Kalau anti cukur tuh dipotong nggak mempan rambut ya. Zaman dulu bukannya kalau dicukur itu hilang kekuatan, zaman dulu. Itu Hercules kali ya. Nah kalau itu beda ya. Jadi beda. Nah jadi ini surat kuasanya kepada abang. Oke. Untuk menjadi tester anti cukur. Harganya itu tahu nggak sekarang? Dulu aja tahun 2008 itu 50 M. Sekarang 10 triliun. Artinya abang memperjualbelikan? Kalau ada, abang tester. Kalau ada yang berjual, abang kirim. Jadi abang dipercayakan untuk menjadi tester. Itu paham ya? Paham. Nah, wah, 10 triliun bang. Sekarang harganya. Makanya kalau dengan soft gun aja ya, kalau memang pembuktian silakan. Ya, airsoft gun. Ya, soft gun. Kalau senjata api harga 10 triliun kan beda, bisa aja buat pengetesan 30 miliar, 50 miliar kan gitu. Istilahnya gitu ya. Jadi ya mohon maaf, bukan abang sombong tidak. Ya karena kan itulah kehebatan ayat Allah dengan keyakinan kita. Karena ada 4 keyakinan, yakin, hakul yakin, hakikul yakin dalam Islam. Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya bang, saya cukup jelas sampai di sini. Kalau pukul bang, ada nggak bang? Pukul nggak ada. Pukul nggak ada. Pukul nggak ada. Kenapa bang nggak ada bang? Karena jujur, kalau pukul itu ya. Tarung di jalanan bang. Ya, kalau pukul itu jujur, abang dulu ada, tapi tidak menggunakan ayat Allah. Itu, gitu. Abang buang tim ini. Abang dulu ada ya? Belajar musti, mukul orang langsung angus itu belajar musti. Itu abang buang semuanya. Pas pergi haji tahun 94. Gitu. Jadi ada juga susuk baja, baja ya yang baja untuk kekuatan seandainya itu. Kalau dulu ya, sekarang tidak. Oke. Tidak bang kuatan. Istilahnya. Jadi orang dipukul nggak berasa. Nah itu. Ini taruh di sini bajanya, pukul buat orang jatuh kan gitu. Nggak ada sekarang bang ya? Sekarang abang nggak bikin lagi. Oke. Nah bang, mengenai murid abang Jindan, nah abang udah minta maaf tuh ya kemarin ya kan, yang kekisruhan yang terjadi. Dia mengatakan sampai ada kata-kata senjata api 5 miliar kalau nggak bertarung di atas ring. Ini abang akan jelaskan. Ya kan, sampai semua heboh bang. Para fighter juga ingin mencoba. Ya. Mohon izin bang, mohon maaf dengan segala kerendahan. Saya juga pengen mencoba bahkan ke situ. Ya. Wah ini Jindan, saya ajak bahkan sparring aja, nggak apa-apa sparring. Sparring itu persahabatan bang. Ya. Nggak ada kayak kalau lu kalah, ya udah wes, kalah terhormat, menang terhormat itu sparring bang. Nah, tapi ya udahlah Bang Haji Ridwan udah meminta maaf gurunya loh. Ya wes kita respect bang. Nah gitu. Nah gimana tanggapan abang mengenai kata-kata Jindan? Ya, oke. Jadi 5 miliar senjata api loh bang. Ya, kepada abang jawab nih ya. Jawab ya. Kepada terutama yang terhormat Mas Deddy Corbuzier ya, karena ada kesalahpahaman bicara ya bahwa Jindan menantang Marcel Pesulap Merah itu untuk tembak-tembakan dengan soft gun. Tembak-tembakan bang? Ya, dengan soft gun. Dia nembak Jindan nembak dia. Yang masuk peluru berarti jebol, berarti kalah. Tuh, satu. Nih, perhatikan dulu nih, jangan salah paham. Iya. Kedua, kalau dia tidak berani, Jindan tantang Pesulap Merah di atas ring. Untuk pukul-pukulan, fight di atas ringnya Mas Deddy Corbuzier. Kenapa bawa-bawa Deddy bang? Bukan bawa-bawa, kan kalau itu kan lebih enak, jadi ada resmi, gitu loh maksudnya. Soalnya orang dalam Deddy nelpon kita juga. Gimana tuh Jindan bawa saya, nggak ada saya urusan, katanya kaget sih kan. Abang berharap Mas Deddy juga mendengar kedua belah pihak, ya kan? Bisa berjumpa dengan Mas Deddy, bukan mau collab. Ya. Bukan posting, nggak perlu. Yang penting ketemu, bang jelasin begini, nggak perlu pakai handphone. Nggak. Abang mau pansos dia dipanggil sama Mas Deddy gitu, terus ini enggak. Cuma pengen
ketemu, abang jelasin, ini begini, ini begini, ini begini. Jangan mendengar sebelah pihak. Oke. Karena takutnya ada yang ngompor-ngomporin ke Mas Dedi yang terhormat kan gitu. Jadi yang abang tangkap apa tuh maksudnya Jindan? Ya, Bahwa Dedi. kemarin ini memang Karena Marcel dengan abang Dedi. karena Marcel kan dengan Mas Dedi. Oke. Gitu loh, biar Mas Dedi juga tahu. Kan kemarin juga ngebongkar ada menyinggung-nyinggung juga pemburuan itu dan lain-lain kan gitu. Ya udah kita Sebenarnya menengahi lah, menengahi. Ya, Mas Dedi biar jadi penengah. Kebetulan Betul. pernah ada tarung nih Aska dengan si. Ya, Oke, gitu maksudnya. maksudnya ke situ larinya. Oh iya, oke. Kan kalau Mas Dedi yang buat bagus, ada pernyataan, perjanjian Iya, itu semua. dia saya bilang. Nah, saya kan ada modal. Terhormat. Kalau menang juga terhormat, Iya. ya kan? Fight langsung. Nah, itu jantan baru Tanggung-tanggung, laki-laki Iya. gitu. Oke bang. Nah lanjut Kan bang. kalau abang yang turun langsung sama Marcel pukul-pukulan kan nggak lucu. Nah. Abang orang tua. Iya bang. Masa ini anak dia mah Marcel itu pantasnya lawannya sama anak abang juga yang saja anak Quran. Umur 28 tahun seumuran tuh. Nah, di atas ring tuh boleh. Anak abang berapa bang? 4. 4. Perempuan 1, perempuan 2, laki 2. Oke. Jadi yang pertama perempuan, cucu 2. Oke. Gitu. Sarjana psikolog, sarjana Quran dan master agama juga gitu. Nah lanjut bang. Yang saya perdalam nih mengenai pelangkat abang. Ini benar-benar Pelangkat. pelangkat di depan itu benar-benar gamblang. Iya. Pemburu hantu. Ya. Ya kan? Kenapa? Gak semua orang bisa melihat hantu bang. Ya. Mohon maaf nih dengan segala kerendahan hati. Apakah itu halu bang? Ya, oke. Kemudian kalau dibuktikan bagaimana caranya bang? Abang bisa lihat ini hantu nih, Hmm. tapi kita nggak bisa lihat gitu. Ya. Bagaimana itu bang? Gini. Menurut abang nih? Abang jawabnya tetap yang gampang dan mudah aja. Kalau kepada orang awam itu memang harus ada pelajarannya satu. Kedua, orang-orang indigo itu, yang dikatakan Marcel, orang indigo, orang peka itu, yang indigo itu, dibilang apa? Kalau nggak halu gila, itu salah besar. Berarti istrinya Demian salah, indigo orang gila, halu. Sebentar. Dulu. Istrinya Demian yang YouTuber ya? Ya YouTuber salah. Oh iya, oke. Oh, iya, Apakah dia ada gila? konten-konten itu ya? Apakah dia gila? Apakah dia halu? Memang orang pakai sabu. Kalau mau sabu, tes urin aja sih dia sama abang. Tes urin sih sama abang. Sekalian kita borgol aja. Ya kan? Gitu. Ayo. Kan begitu. Coba pakai logika. Terus orang yang melihat jin disangsikan ke iniannya, ke sahadatannya. Terus orang yang melihat jin itu berarti kalau nggak anjing keledai. Enak amat ngomongnya. Ini memperpecah belah umat nanti. Bagaimana kalau guru abang Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengajari jin datang pada beliau, jin muslim, untuk belajar. Makanya Habib Lutfi, guru abang, memberikan komentar. Ayo, sekarang begini, Bang Otot Merah. Ya, kita di Indonesia ini banyak perbedaan mazhab. Ya mungkin mazhab golongan. Oke. Makanya Nabi mengatakan, hadis Rasulullah, nanti umatku terpecah belah. Umatku 73 golongan terpecah belah dan saling menjatuhkan. Tapi aku akui, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana Ahlussunnah wal Jamaahnya? Jangan zaman dulu berdebat masalah kunut, sholat subuh pakai kunut, ribut. Sekarang udah tenang. Nah sekarang nih masalah melihat jin dan tidak, ribut. Mau dipecah belah apa Indonesia ini? Islam. Kan begitu. Hati-hati. Makanya kontennya Marcel yang itu, yang kemarin di Bogor itu dihapus buat penonton pribadi. Tidak ditayangkan. Boleh buka. Oh, gitu. Karena MUI turun. Menjelaskan. Oh. Ya, lu biar paham jadinya. Oh. Bang, Ya. kita ini makhluk manusia yang Tidak ada yang sempurna. ya. Betul. Sempurnanya milik Allah. Ada kelebihan. Agama lain Tuhan. Sekarang seberapa feeling abang sama si Marcel? Maksudnya feeling
wah saya benci banget sama si Marcel. Oh. Atau apa? Coba abang ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abang sama Marcel Ini hati tidak paling dalam, ada, Pak. Hati paling dalam. sebagai tidak orang tua. ada, tidak ada dendam dan benci. Paham ya? Oke. Perhatikan kata-kata abang. Tapi di belakang abang kan nggak tahu. Ada paranormal seluruh Indonesia, ada dukun seluruh Indonesia saat ini. Maka dibuka tuh laporan. Enggak. Ini saya nanya ke pribadi abang. Ya. Oh ya. Jangan tapi yang Oh lain. ya, Nah. oke. Pribadi abang tidak ada dendam, benci apa tidak? Buat apa abang benci sama dia? Oke. Apa untungnya? Ya. Dapat duit kagak, ya kan? Malah dapat hinaan. Pertanyaan berikutnya, Bang. Kemarin saya sempat live sama TIJ. Ya. Kemudian di konten dia itu banyak kata-kata 18 tahun ke atas. Wah, saya nggak berani ngucapin kayak gitu. Apa? Minta air abang. Iya, minta air. Air putih. Ya, yang hangat. Jadi ada di kontennya Joko Are. Oh enggak, saya mau nanya Bang ini. Iya, kenapa? Enggak luas. Oke. Seberapa feeling Abang juga sama si TIJ? TIJ sebenarnya dulu demi Allah demi Rasulullah, pada saat dia membongkar menyinggung pemburu hantu, ya, abang langsung minta WhatsApp dia. Oh. Akhirnya video call dengan dia dan dia minta maaf. Video call aku teleponan, Bang. Video call. Saya lihat konten teleponan. Nggak ada yang telepon ada video call. Oh, oke. Ada video call dan minta maaf dan balik daripada abang. Oh. Ya abang maafin. Oke. Hanya buat konten bang. Ya masa abang selaku senior legend masa subscribe cuma segini bang. Oh, oke. Mending, ya bang kita bikin begini seperti kita berantem. Oh. Kan begitu untuk konten. Ya Wah, bilang untuk konten? Iya, kalau ngejelekin terus abang nggak mau, abang bilang. Abang punya sabar, Oh. tapi kesabaran abang bukan kayak Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, Ini akhirnya- TIJ nonton nanti nih. Biarin nggak apa-apa, kenapa Oke. tuh Ya. nggak masalah. Iya, biar ada nanti komentar-komentar. Nanti Itu kan dia menghias akan balas kolom lagi. komentar nih, menghias kolom komentar. Ya kan? Nah, lalu dia menghina abang, nggak lama dia menghina Habaib, menghina Habib, salah satu Habib. Wah, saya- Akhirnya masuk penjara. Iya, yang Nah, itu terbaru. kan ada. Nah, itu kita stop, Bang. Kita stop. Ya makanya biar tahu, kan katanya Ya. buka-buka. Kemudian Ah, yang ya, saya masalah. tanya video, ya, nggak usah diulang-ulang lagi. Yang ada pembuktian udah ada di TikTok, di YouTube ada. Silakan Jadi dengan ditonton. airsoft gun ya. Airsoft gun, Dengan silakan bukan senjata api. ditanggapin dengan masing-masing lah. Ya, itu boleh terserah. boleh tidak kan gitu. Nah, ditanggapin. Ya, ada Terlepas dari apa kalian yang tanya-tanya atau tentang apa Bang Azri Tuan yang kalian ketahui, itu pendapat masing-masing. Boleh. Ya, kita dilindungin, pendapat kita ini Boleh. dilindungin sama undang-undang. Asalkan satu, gak boleh itu sangat kasar. Ya. Gak boleh itu. Sama undang-undang Kalau ya. saya sendiri objektif ya, nggak boleh kasar banget, nggak boleh, nggak boleh. Lu menghina-hina sampai mengeluarkan umpatan apa segala macam. Ingat nggak yang waktu Nggak boleh. yang Kalau kalau ya lain terserah. Disclaimer, jangan kalian bilang nanti mana sih muter-muter lu bang, nanya jumpa doang mana pemukir itu, berotot merah ya kan. Oke lanjut bang, biar nggak panjang-panjang. Nih bang, terakhir bang, biar nggak panjang nih, ngantuk nih netizen nanti lihat nih. Terakhir, bang, banyak yang mengatasnamakan dukun. Percaya nggak bang ada oknum dukun palsu dan seberapa banyak oknum dukun asli bang? Karena statement dari Daud Tony yang mantan paranormal, dia mengatakan bahwa Kalau saya perhatiin sih tentang pesulap merah ya, Ya, memang apa katanya dia itu ada benarnya, ada betulnya ya. ada benarnya lah ya. Ya, Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Tetapi kalau ada yang palsu pasti ada yang asli dong. ya. Nah yang asli ini ada 5%. Yang asli ini kendalanya jarang muncul dan bahkan tidak akan muncul kalau tidak ada perang. Tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan. Seperti saya pernah dikeroyok 20 orang. Waduh, bersenjata semua. Tapi ada yang membawa keris meteor.
pada waktu saya ditusuk-tusuk udah mempan, tapi begitu keris itu nyabet ke saya, kena, sampai sekarang tidak hilang. Ada luka, ada. Dia mengatakan loh, saya mengatakan di sini ya, si Daud Tony. Nanti kalian lihat ada videonya. Daud Tony, kalian cari Daud Tony, seorang paranormal yang mengalahkan paranormal kelas dunia, namanya Said Baba. Ya, pengakuan dia ya, pengakuan aja saya tonton. Ya. Jadi itu kan bagi dia. Kalau bagi abang ada oknum dukun palsu, berarti kalau ada palsu ada asli dong. Ada handphone asli, ada KW dong. Oke, seberapa Itu banyak benar. bang? Seberapa banyaknya ini abang akan jelaskan. Kalau bagi siapa? Bagi Daud Tony. Itu Pak Daud Tony. 99% ya. Iya, dia Yang mengatakan palsu ya. karena dia pernah Ya. menjadi paranormal. Iya, Dukun. Oke. Kalau abang bilang 80%, Oh, 80%. 80% Dukun palsu. yang palsunya, yang aslinya bisa 20%. Oke, berarti lebih banyak dari statement dia ya? Ya. Oh, oke. Bisa aja 50-50. Kenapa? Bisa. Kenapa bang? Kenapa? Bisa 50-50. Gampang jawabannya. Bisa aja 50-50. Kenapa? Kenapa bang? Bisa Kenapa? 50-50. Gampang jawabannya. Yaitu dengan keyakinan dia, benar-benar nggak dia ada legalitas. Sebagai paranormal punya legalitas nggak? Itu dia tanyakan. Kalau tidak punya legalitas, berarti bisa aja dia palsu. Atau cuma mengada-ada. Secara ini bang, legalitas yang dimaksud? Biar jelas. Notaris dan Kemenkumham. Bang, dukun ada Ada. diakui paranormal. Kemenkumham. Ada. Wah, Sekarang gini aja, gak usah jauh-jauh, ya, gak usah jauh-jauh. Ini KTP abang, jabatannya apa coba baca? Pekerjaan. wah ini abang upload nih di Instagram abang, udah saya lihat. Iya. Masalahnya beda tempat bang. Ini di boleh sebut ya? Boleh. Ini di Tebet. Ya. Posisi abang di Ya Duren sekarang Tiga. begini, domisili yayasan di mana saja boleh gak? Boleh. Boleh dong. Boleh. Tempat Boleh. tinggal Di saya. situ rumah abang Ya, ada, boleh. saudara abang ada, Oke. dan abang belum. Ini kan abang pindah kemari, abang tidak mau pindahkan ini alamat dulu. Takutnya abang masih pindah lagi, kan gitu. Oke. Itu aja. Berarti kan diakui oleh pemerintah. Paranormal itu ya. Iya. Ya. Asal jangan paranoid. Kalian bisa lihat di Instagram ya, Bang Haji Ridwan ada pekerjaannya paranormal. Iya, Itu. ada. Jadi statementnya Bang Haji Ridwan diakuin sama pemerintah. Asal Ini- kan ada. Ini ya terserah mau kolom komentar apapun terserah kalian ya. Nah, gitu. Assalamualaikum ya. Udah panjang lebar nih kita saya bertanya dijawab Bang Haji Ridwan. Alhamdulillah. Ya pertanyaan-pertanyaan itu nggak jauh-jauh beda sih sama pertanyaan-pertanyaan netizen. Tapi boleh nggak Bang Haji Ridwan nggak beda kita di posisi ini? Boleh dong. Di sini sebenarnya saya nggak percaya akan hal dukun Bang Haji. Oh iya, boleh. Silakan. Beda kan? Silakan. Jadi Tidak apa-apa. kalau di bawah agama itu menurut Bang Haji itu ada nggak tertulis? Ini agak sensitif Bang Haji. Tertulis di Al-Quran Bang Haji. Ini pertanyaan Ya. terakhir. Karena di kitab suci saya itu jelas-jelas Begini, nggak ada. masalah di Al-Quran itu tentunya, contoh gini, Nabi Muhammad SAW pernah berjalan setelah perang, ya, masuk satu kampung, dan Rasulullah masuk satu kampung, ketua adatnya meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengobati orang yang sakit di kampung itu. Pengobat. Perhatikan kata-kata apa? Mengobati orang kampung itu. Boleh. Kata Rasulullah, boleh. Tapi saya, kata suku Arab, saya harus bayar berapa? Tidak. Saya minta air susu kambing saja untuk sahabat saya dan lain-lain. Karena kehausan dalam perjalanan. Itu satu riwayat. Ya. Terus adanya ilmu sihir dan lain-lain. Ada Firaun dengan Nabi Musa, dengan tukang sihirnya, tongkat, tukang sihirnya, Firaun melawan Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa
dibacakan, menjadi ular juga akan dimakan. Iya. ular. Oke. Oke. Dan Nabi diberikan oleh Allah mukjizat, para wali karomah. Manusia biasa kayak kita diberikan maunah, artinya kelebihan. Kelebihan. Para wali bisa jalan di atas air baca bismillah doang. Kita sekarang kejebur. Kenapa? Karena amal ibadah kita masih kurang dengan tingkatan para wali. Kita manusia biasa yang banyak dosa dan kesalahan kepada Allah, diberikan maunah, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia. Karena Allah itu adil. Ada yang jago komputer, ada yang jago benerin AC. Ya. Jadi ulama ini terbagi. Ulama ini terbagi. Ya, ada ulama ahli tasawuf. Ada ulama ahli tafsir Quran, hafiz Quran. Ada ulama ahli fikih, hadis. Ya. Ada ulama ahli hikmah. Ada ulama satu lagi ahli falakiyah. Falakiyah itu menghitung bulan, lebaran kapan, ini kapan itu falakiyah. Kurang lebih ada 5. Ya. Nah, abang di bidang hikmah bukan abang ulama, bukan abang kiai, tapi meniru, mencontoh pada ulama-ulama terdahulu, dan sampai sekarang pesantren ada di Jawa Timur itu mengajarkan ilmu hikmah dari kitab-kitab hikmah di sini. Contohnya, apakah karangan seorang wali Allah itu sesat, itu sihir? Kalau dipalsukan, silakan saja. Tapi yang asli ada, kan begitu. Nah, tinggal sebenarnya gini, Bang Otot Merah, bahwa di Indonesia ini ada beberapa golongan mazhab. Seperti di Kristen, ada yang Katolik, Kristen, ada Injil Matius, Lukas, Barnabas, dan lain-lain. Hampir sama sebetulnya. Ya. Nah, jadi apakah yang megang orang Katolik terus ini kitabnya Injilnya ini, atau orang Kristen kitabnya ini, terus bermusuhan, berdebat dengan yang megang kitab kitab Lukas atau kitab Matius, dia berdebat? Kan tidak. Kenapa kok yang Islam ini jadi malah pada berdebat, pada menjatuhkan, pada mencari nama? Udah mau cari nama di YouTube aja, jangan saling menjatuhkan. Itu aja. Oke, paham. Jangan merasa diri kita paling benar, yang punya surga neraka kan bukan dia. Ya, paham. Itu aja. Paham. Semua statement abang saya nangkap, paham bang. Ya, terima kasih. Ya. Takutnya kagak bisa nangkap. Enggak, paham bang, paham. Gitu. Karena dari segi agama agak sensitif, ya saya hanya mendengar, ya kan? Karena kita beda posisi bang, saya non, abang muslim, ya kan? Tapi saya mendengar. Abang mau tanya satu, Di sama Bang perjelas Otot itu Merah. saya paham. Ya, abang mau satu bertanya kepada Bang Otot Merah. Setelah melihat abang, ketemu abang langsung, bagaimana penilaian Bang Otot Merah pada? Kalau dari Ketemu langsung kan iya, kita ya? kalau dari sifat, saya lihat abang terbuka, kemudian ramah. Alhamdulillah. Ramah. Bang, itu WhatsApp saya nggak ada nama, ada sih nama ya, profil picture nggak ada. Artinya dari sekian ratus yang masuk, abang bisa angkat loh video call, ya kan? Wah ini, Kalau orang sombong nggak diangkat ya? nggak usah jauh-jauh bang. Saya nih ya, kalau ada video oknum call ya. yang masuk nggak jelas, nggak saya catat nama saya, nggak mau angkat bang. Telepon aja, jangan video call saya nggak mau angkat, telepon aja gitu. Jadi kalau Minimal pacaran di- ya? Iya, Diangkat kalau nah, pacaran itu. aja. Statement saya di situ bang, abang terbuka orangnya dan ramah. Artinya terbuka ini welcome lah, welcome. Ya, Alhamdulillah. makanya saya bisa hadir di sini nilaiku, ya kan? Saya disambut, gitu. Sambutan abang baik apa buruk nih? Baik bang, Alhamdulillah, terima baik kasih. bang, baik. Karena ini nomor handphone abang di tangan abang langsung ya. Iya, Ini baik. sudah 22 tahun ini nomor handphonenya. Oh. Kalau abang penipu, ganti-ganti nomor kan, logika aja. Nomornya nomor bagus tuh bang. Ya itu nomor cantik sama yang XL ini, ada satu. Sama nomornya Seprinya juga. juga bagus bang, Iya. nomor 99. Ya, tapi dia 12 angka. Oh.
Kalau abang 11 angka, yang SS 10 angka. Gitu. Saudaraku. Mantap banget bang. Ini Adikku. ya bisa berjumpa dengan ya Iya. Bang Haji Ridwan atau BHR. Iya. Wah, ya, Bang bilang sosok legendaris ya kan. Nah, gitu. Orang-orang yang bilang begitu. Ya. Bang, jadi kita boleh berbeda apalagi di agama. Ya. Cara pandang kita Tapi juga kita ada sedikit Bhinneka berbeda. Tunggal Ika. Yes. Nah, Betul, cara tetap pandang kita bersatu. juga ada sedikit berbeda. Saya yang tadi statementnya nggak percaya, saya bilang itu jelas bang ya. Tidak Tapi tidak apa-apa. itu biasa bang. Biasa. Dalam Biasa. apa, Dalam kehidupan berteman, itu. ya kan, Betul. bersilaturahmi itu biasa bang. Ya. Nah, biasa. Kayak abang berteman dengan non muslim banyak, murid abang juga non muslim juga Ya. banyak, bersaudara kita. Tapi- Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bang. Tapi untuk percaya itu silakan terserah Ya. kepada masing-masing orangnya. Ya. Percaya namanya hablum minannas, hablum minallah antara kita dengan Allah. Hmm. Nah, mau bang saya nggak percaya, oh silakan, Ya. nggak jadi masalah. Jadi sesuatu perbedaan pendapat jangan dijadikan satu permusuhan. Iya. Tapi Ah, jadikan satu rahmat dari Allah Ya, Subhanahu wa taala. perdebatan itu ya satu biasa, persoalan. argumentasi biasa bang. Iya. Tapi jangan sampai itu. Tadi saya bilang bang, feelingnya gimana? Jangan sampai ya kayak abang nih orang tua, saya benci banget. Nah itu saya udah nangkap tadi, abang udah keluarkan statement. Iya. Nah, Buat apa? ya, saya netizen tahu. juga udah mendengar ya Iya. statement. Di situ penting itu. Ya saya pikir tadi abang, saya akan cari ini, saya Dulu, akan cari. Ya. dulu pernah Saya pikir begitu. tadi gitu bang. Dulu pernah begitu yang abang bilang Oh, tadi gitu. di YouTube abang. Hmm. Ya barang siapa yang mencari rumah Marcel, Oh. hadiah 2 juta cash. Oh, Sams. Nah, akhirnya Panasnya. udah mau dapet, besokannya udah mau dapet, PIJ telepon abang. Oh. Boleh tanya orang, Oke. boleh tanya Marcel nih. Buktinya ada di sini kok. Oke. Muka Marcel yang asli bagaimana ini maknanya PIJ ngomong sama abang ada kok di sini. Ya. Gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Bang sudah menyambut Terima kasih. saya Sama-sama. dengan ramah Bang, ya kan? Dia sekali datang malam Jumat. Ada pertanyaan-pertanyaan netizen, ya kan? Nanti bisa saya tanyakan sama Bang Haji Ya kalau Ridwan. di malam Jumat memang abang ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Tanya jawab. Oke. Siapa aja gitu kan gitu. Ya. Jadi kalau nanya udah pertanyaannya udah menyerempet menghina, abang tidak jawab. Tadi udah statement Iya, saya, Bang. gitu. Udah ada Kalau statement. menghina, tapi kalau dia ada yang non muslim bertanya, bang saya non muslim saya mau bertanya ini, oh silakan, gitu. Kalau malam Jumat, jadi abang bikin konten malam Jumat dan malam Senin, udah malam Senin tanya jawab juga, gitu. Oke. Nah, itulah Reko ya. Silakan kalian kasih komentar dengan komentar terbaik dari kalian. Ingat, kalau komentar yang ini akan kena filter di kolom komentar yang tidak baik. yang sangat-sangat kasar akan kena filter sendiri. Jadi komentarnya yang oke-oke lah, yang berpendidikan gitu. Boleh berbeda. Edukasi. Ya, boleh berbeda tapi keluarkan komentar yang berpendidikan, itu aja. Terima kasih Bang Haji Ridwan. Ya. Sama-sama Udah terima kasih. ini bersama Dan tim-timnya. untuk netizen abang dan netizen Bang Otot Merah, ya, sekali lagi sebagai lelaki, sebagai manusia kita punya kesalahan dan dosa dan lain-lain. Ya, jadi abang kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin, selalu abang ucapkan itu di dalam konten YouTube abang. Karena abang manusia yang tidak sempurna. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi, lebih sukses dan lebih berkah, dan hakikatnya yang Islam mendapatkan ridha Allah. Dan karena abang bikin konten YouTube abang semata-mata bukan karena uang. Kalau mau karena uang mah tiap hari aja abang bikin konten. Duduk sebentar 15 menit selesai. Tapi niat abang niat ibadah, niat edukasi yang baik itu. Ya, tapi itu tanggapan orang terserah kan gitu. Yang penting niat abang kan yang tahu Allah, yang tahu Tuhan abang kan begitu. Itu saja. Ya, itu saja. Ini mau ditutup. Oke. Ya, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.